Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah kita semua dapat berkumpul di tempat ini pada hari ini, diskusi hari ini. Halo teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dan yang sedang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, kita akan sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kita hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai metode pembelajaran anak usia dini. Sedikit persepsi dari pertemuan kita minggu lalu mengenai media pembelajaran dan juga sumber belajar anak usia dini, di mana kita sama-sama tahu bahwa media pembelajaran anak usia dini sangat beragam. Dan salah satunya adalah media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran audiovisual adalah media yang mengandung unsur suara dan juga gambar yang dapat kita lihat seperti rekaman video, film, dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini saya akan coba melakukan pembelajaran dengan cara menayangkan sebuah video pembelajaran edukasi yang nantinya sama-sama akan kita pelajari. Dan teman-teman semua harus memperhatikan video yang nantinya akan saya tayangkan, karena pada akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan tugas yang berkaitan dengan video yang akan saya tampilkan tadi. Sekarang saya akan tampilkan videonya, teman-teman perhatikan dengan baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal. Nama aku Mar'atus Salamah. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang metode pembelajaran anak usia dini. Langsung aja simak videonya ya. Metode pembelajaran anak usia dini adalah cara yang digunakan oleh seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Metode pembelajaran dirancang dalam kegiatan bermain yang bermakna dan menyenangkan bagi anak didik. Namun, tidak semua metode pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Slamato tahun 2003, terdapat 7 poin kriteria dalam pemilihan suatu metode pembelajaran, yaitu tujuan pengajaran, materi pengajaran, jumlah siswa, kemampuan guru, fasilitas yang tersedia seperti bahan atau alat bantu lainnya, serta alokasi waktu yang tersedia. Metode pembelajaran anak usia dini sangatlah beragam. Berikut akan kita bahas lebih dalam 5 metode pembelajaran anak usia dini. Metode bercerita adalah kegiatan seseorang secara lisan untuk menyampaikan suatu informasi atau hal lainnya kepada orang lain. Guru harus bisa memastikan bahwa isi cerita yang akan disampaikan dapat membantu stimulasi perkembangan anak didik. Cerita yang disampaikan dapat dikemas dengan tokoh serta alur yang menarik. Metode bercerita dapat dibantu dengan menggunakan media guna memberikan kemudahan saat guru menyampaikan isi cerita. Melalui metode bercerita, maka anak didik akan memperoleh beberapa manfaat seperti melatih daya serap dan daya tangkap anak, mengembangkan daya berpikir anak, meningkatkan konsentrasi anak, mengembangkan daya imajinasi anak, menciptakan situasi yang menyenangkan di kelas, dan lain sebagainya. Metode karya wisata merupakan kegiatan pembelajaran dengan mengamati dunia secara langsung yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Metode karya wisata memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengobservasi dan mengamati secara langsung objek yang mereka temukan. Oleh karena itu, pada sekolah PAUD, karya wisata dapat dilaksanakan dengan cara membawa anak didik menuju objek-objek tertentu sebagai tempat untuk memberikan pengetahuan kepada anak. Kegiatan karya wisata dapat memberikan banyak manfaat kepada anak didik, di antaranya
merangsang minat anak terhadap sesuatu yang ia amati, memperluas informasi dari apa yang telah anak didik pelajari di kelas, dan memberikan pengalaman langsung mengenai apa yang ada di dunia luar. Penggunaan metode proyek ini tentunya harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Oleh sebab itu, di sekolah PAUD, metode pembelajaran ini disebut sebagai metode pembelajaran proyek sederhana. Kegiatan yang dapat guru terapkan kepada anak didik melalui metode ini seperti melakukan pengamatan terhadap warna daun, melakukan kegiatan menjiplak, mewarnai gambar tumbuh-tumbuhan, menemukan benda yang memiliki bentuk persegi, segitiga, dan lain-lain. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode proyek sederhana ini adalah penyelidikan, penyajian bahan baru, asimilasi atau pengumpulan data, mengorganisasikan data, dan menyampaikan hasilnya kembali. Metode proyek ini bagus diterapkan kepada anak karena dapat secara langsung memanfaatkan pengetahuan yang anak peroleh dalam praktek nyata. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua topik pembelajaran dapat menggunakan metode pembelajaran proyek sederhana ini. Guru harus pandai memilih dan memilah serta merencanakan penggunaan metode proyek pada materi yang tepat. Menurut Nelson, metode pemberian tugas merupakan salah satu metode untuk memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan cara belajar yang lebih baik. Pemberian tugas mempunyai makna penting bagi anak usia dini. Pemberian tugas secara lisan akan memberikan kesempatan pada anak didik untuk melatih pendengaran mereka. Pemberian tugas melatih anak untuk memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. Pemberian tugas dapat membangun motivasi anak dan meningkatkan kemampuan kognitif seperti daya tangkap, memperhatikan, serta kemauan bekerja sampai tuntas. Tujuan metode pemberian tugas bagi anak usia dini. Anak memperoleh pemantapan materi yang telah diajarkan sehingga anak dapat menguasai materi dengan baik. Anak dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar dan motorik halus, meningkatkan keterampilan berpikir melalui dari yang paling sederhana sampai kepada kemampuan yang paling kompleks. Menurut Mulyasa, bermain peran adalah cara siswa dalam menjalin hubungan dengan teman-temannya melalui cara menirukan dan membicarakannya, sehingga siswa bisa mengembangkan perasaan, nilai-nilai, dan perilaku serta cara penyelesaian suatu masalah. Melalui bermain peran, siswa bisa meningkatkan kemampuan kognitif, bahasa, sosial emosional, dan mengetahui peran dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hartley, Frank, and Galdenson, menyatakan bahwa ada beberapa fungsi yang dapat diterapkan oleh anak saat bermain peran. Di antaranya, yang pertama, anak mencontoh kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya, mencontohkan bagaimana saat ibunya memasak di dapur. Yang kedua, anak dapat menirukan berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia nyata. Misalnya, mencontohkan cara guru saat mengajar di sekolah atau cara supir mengendarai mobil, dan lain sebagainya. Manfaat bermain peran bagi anak selain untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak yaitu yang pertama, mengembangkan daya imajinasi anak sehingga anak menjadi lebih kreatif dalam melakukan kegiatan bermain peran. Misalnya, anak menjadikan payung sebagai tongkat yang biasanya dipakai oleh nenek-nenek atau kakek-kakek. Yang kedua, kosakata anak bertambah. Biasanya, anak hanya meniru kata yang diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi, melalui kegiatan bermain peran ini, anak menemukan kosakata baru sehingga kemampuan bahasanya dapat berkembang secara optimal. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru hendaknya mampu melatih anak didik untuk dapat berpikir kritis dan kreatif, dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk berani menyampaikan ide dan pendapatnya. Itulah 5 metode pembelajaran yang dapat kita terapkan kepada anak usia dini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama telah menyaksikan video pembelajaran mengenai metode pembelajaran anak usia dini. Dan setelah teman-teman menyaksikan video tadi, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Atau mungkin teman-teman ada yang ingin berbagi pengalamannya seputar metode pembelajaran anak usia dini? Bagi teman-teman yang pernah mengajar, bahkan yang sekarang sedang mengajar mungkin, boleh berbagi pengalamannya biar kita sama-sama belajar di sini. Jika tidak ada lagi yang ingin teman-teman tanyakan, saya akan memberitahu apa tugas yang harus teman kerjakan pada pertemuan hari ini.
Tugas yang harus teman-teman kerjakan adalah membuat sebuah video pembelajaran edukasi berdurasi minimal kurang lebih 3 menit. Dan tugas ini nantinya akan dikumpulkan kepada Kosma, biar nanti Kosma yang mengumpulkan secara kolektif kepada saya. Untuk materi yang nantinya akan dijadikan video oleh teman-teman, saya kasih kebebasan agar memudahkan teman-teman semua. Nantinya teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin yang kurang paham, bisa tanyakan saya melalui WA atau sosmed lainnya. Saya terbuka untuk pertanyaan teman-teman seputar tugasnya nanti. Refleksi pada pertemuan hari ini mengenai metode pembelajaran anak usia dini adalah metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru hendaknya mampu melatih anak didik untuk dapat berpikir kritis dan kreatif, dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk berani menyampaikan ide dan pendapatnya. Baiklah teman-teman, untuk diskusi kita hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi kehidupan kita nantinya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.